Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebuah kalimat yang biasa kita sebut sebagai kalimat istirja merupakan bentuk kesadaran diri bahwasanya saya, Anda yang menonton ini dan kita semua, kami itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Dan kalau kita sudah sadar bahwasanya tidak ada yang abadi di dunia ini, maka sangat tidak pantas kita ini berlaku sombong, berlaku jumawa, ya berperilaku seakan-akan ya bisa melakukan apa saja. Pemerintah dilawan, penegak hukum dikatakan ya. Dan saat ini para pelayat masih terus berdatangan untuk mendoakan dan untuk mengantarkan ke tempat semayaman terakhirnya Habib. Dan pemirsa, saat kami lihat juga masih rencananya akan ada para pelayat yang akan terus silih berganti untuk melakukan mendoakan beliau. Rupanya lagi santer ya. Ya, berita mengenai meninggalnya Habib Bahar bin Smith ini. Ya, yang katanya ya, ini kan lagi beredar nih katanya Habib Bahar bin Smith meninggal ini. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya ini lebih terkejut dari sekedar mengetahui kabar, ya, entah ini kabar-kabar burung atau apa, bahwasanya Habib Bahar bin Smith itu meninggal dunia. Ya, ada lebih sesuatu yang ternyata membuat saya ini lebih terkejut. Apa itu teman-teman? Ya, begitu saya menyaksikan, melihat respon daripada ya umat Islam ini, masyarakat ini, yang mungkin secara umum ya atau sebagian besar yang justru merasa bahagia, merasa bersyukur. Ya, seakan-akan merupakan suatu bentuk kebahagiaan begitu yang luar biasa ketika mendengar kabar bahwasanya Habib Bahar bin Smith meninggal dunia. Harus kita katakan ya, perbuatan seperti ini itu ya tidak boleh juga ya, sekalipun terhadap orang ya atau seseorang yang kita nggak sukain ya, karena bagaimanapun ya sebegitu-gitunya Habib Bahar bin Smith ya, beliau tetap ya umat Islam, saudara kita ya, seakidah teman-teman. Maka tentu kita harus berperilaku baik, sekalipun mungkin yang kita dapati dari beliau ya memperlakukan kita atau kelompok kita itu tidak baik ya. Dan ternyata teman-teman, kalau kita jauh ke belakang ya, kita flashback, maka hal seperti ini ternyata wajar saja. Istilahnya sulit untuk kita salahkan gitu 100%. Sebab kalau kita melihat ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, nggak usah deh saya menjelaskan lagi ya, apalagi secara rinci. Kalian pasti sudah paham bagaimana gaya ceramah ya daripada Habib Bahar bin Smith, bagaimana retorika, kemudian penggunaan tata bahasa beliau, yaitu waduh. Andaikan PBI berani datang, demi Allah, ini Tangerang akan saya jadikan tempat tumpah mereka, saudara. Nah, inilah hasilnya. Bisa teman-teman saksikan. Ya, ini Laskar PWI, kalau saya duga ya, ini sedang dengan FPI. Telepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Betul nggak? Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Maka sanad ini penting, yakni mutasil atau musalsal yang tembus sampai sini Rasul. Kalau sanad guru kita nggak tembus, hanya ngaku-ngaku saja di alam dunia, ini guru saya, guru saya, guru saya, di akhirat bingung kita mau diaku sama siapa. Oleh karenanya saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jaga air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib lasor, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah
dan juga akhirnya pembangunan untuk pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Sama-sama sholawat bil qulub yang panitia. Boleh. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya Ustadz Guntur Bumi, beliau UGB, saya UGG. UGB Ustadz Guntur, UGG Ustadz Gilang Gifari, sama aja. Cuma beda nasib sama beda nasab kita. Ya, akhirnya panitia siap dijalanin, akhirnya 10.000 aja buat pembangunan pesantren. Dan juga buat yang mau bantu pesantrennya Ustadz Guntur Bumi, monggo silakan, dengan sama-sama kita berjuang. Karena mereka khususnya guru saya Habib Bahar, ini nggak pernah minta proposal bangun pesantren kepada pemerintah enggak. Dan saya sampaikan kepada pihak-pihak kepolisian. Iya, beliau mengatakan dan saya sampaikan kepada pihak-pihak kepolisian. Berarti sudah jelas teman-teman ya. Ini ditujukan untuk pihak kepolisian. Kalau andaikan kalian mau mengintimidasi, kalian mau andaikan kalian mau andaikan kalian mau mendatangi, jangan datangi panitia, jangan panitia, jangan panitia, datengin saya. Datangin saya, jangan datangi panitia, ya jangan dalam kutip menyerang panitia, tetapi ya datangin saya, kata Habib Bahar bin Smith teman-teman ya. Kalau seandainya memang mau menyerang, kalau seandainya memang mau mengintimidasi Habib Bahar. Saya. Kenapa kok nggak datang ke saya malah datang ke panitia? Kenapa kok nggak datang kepada saya tetapi datang ke panitia? Wah, ini adalah sesuatu, kalau kami duga teman-teman, ini sebuah cenderung kepada tantangan nih ya. Ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Kami duga teman-teman. Kenapa nggak datang ke saya? Kenapa nggak datang ke saya? Diulangin lagi teman-teman. Datang dong ke saya, datang dong ya, pakai dongnya lagi ya. Ini saya rasa nggak perlu menjelaskan sebuah literasi bahasa di sini ya. Kalian pun yang sudah menonton ini, kalian bisa menyimpulkan sendiri teman-teman ya. Kalau narasi seperti itu, ya itu kesannya bagaimana ya? Kesannya ke arah mana teman-teman? Beb, Habib jangan ceramah Beb. Emang kau siapa mau ngatur-atur saya? Hah? Ini negara demokrasi betul. Negara demokrasi betul. NKRI harga mati betul. Negara demokrasi, NKRI harga mati ya. Pancasila harga mati betul. UUD 45 harga mati betul. Merah putih harga mati betul. Kalau penguasa, kalau pejabat tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat, jadi rakyat biasa, saudara-saudara. Kata Habib Bahar, kalau pejabat kalau tidak mau dikritik ya, maka jangan jadi pejabat katanya, jadi rakyat biasa. Kita ini rakyat, kita masyarakat. Seragam kalian, kami rakyat betul. Saya tanya, seragam mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari rakyat. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kita orang kasih ente orang kritik. Oh gitu ya. Katanya kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat teman-teman. Ya kalau nggak mau dikritik, jangan jadi polisi. Kurang lebih sepertilah dugaan saya. Sehat, biar ente orang jadi baik. Biar ente orang jadi bener. Mau tujuannya mengkritik, ya saya kritik biar biar Anda itu jadi benar teman-teman. Oke, terus. Malah. Kita tonton sampai selesai teman-teman. Nanti di terakhir baru kita akan menanggapi. Nggak gila kali acara AKK mau bahas jihad. Acara AKK mau bahas yang lain. Cuma ya itu, semakin kalian larang makin jadi saya. Tuh teman-teman ya. Ini kalau kami duga ya, kami rasa ini adalah literasi bahasa lebih kepada menantang teman-teman ya. Kalau kalian semakin menghalangi saya, maka saya makin jadi ya, ini kan sebuah kalimat bentuk dugaan saya, bentuk apa ya, bentuk perlawanan ini teman-teman ya. Makanya saya tadi nggak mau hadir, saya udah bilang saya nggak hadir, saya lagi sakit, suara saya lagi sakit, badan saya lagi meriang. Syafakallah ya, kita harus doakan beliau teman-teman ya, karena bagaimanapun beliau adalah seorang manusia juga biasa. Yang kedua juga beliau juga memiliki sisi-sisi positif yang harus kita akui itu teman-teman, dan harus kita hargai.
dan terkhusus masalah poin yang tadi ini beliau sakit ya. Kita juga turut merasa sedih lah ya. Kita doakan juga beliau. Tapi begitu dengar Beb ini panitia begini-begini ditangani polisi, wah langsung sembuh saya saudara-saudara. Ya ada satu video ini teman-teman, dan setelah kalian menyimak ini silakan kalian menyimpulkan sendiri. Apakah hal seperti ini tuh cocok, pantas untuk dilakukan dalam keagamaan gitu, dalam nuansa-nuansa ceramah. Dan coba kita simak videonya teman-teman. Wah, ini ya kita lihat ada begitu banyak teman-teman ya. Ada begitu banyak ya jemaah yang bersiap menyambut sang Sayyid Bahar bin Sumaid. Masya Allah. Kita langsung saja percepat ya. Oh ini udah turun Habib Bahar bin Smith. Ini dikawal. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau kalian tadi memperhatikan yang ada beliau dibawa di sini tuh apa coba ya? Kita lihat. Kita lanjut dulu saja dulu. Ini kan kita bisa melihat ya. Ini kegiatan keagamaan ya. Mungkin kami duga ini adalah beliau ingin berceramah ya. Tuh. Coba teman-teman. Ya ini apa ini coba? Ya ini apa? Ya. Apa hubungannya teman-teman ya mengangkat seperti ini? Apa hubungannya dengan kajian agama gitu loh? Ini mau berceramah, mau membagikan ilmu kepada umat atau mau ngajak perang ini seperti ini? Saya bertanya. Ya, coba. Nih. Tuh. Allahu Akbar sambil ini apa? Ini situasi ini kita kenapa? Emang negara kita ini lagi tidak kondusif? Lagi jihad gitu? Kan enggak teman-teman. Alhamdulillah negara kita ini lagi aman, damai, adem ayem. Ya tetapi coba kalau kita melihat video seperti ini teman-teman ya. Dalam keadaan kegiatan keagamaan, ceramah agama seharusnya mengisi dengan ilmu-ilmu agama. Tetapi beliau malah menenteng hal seperti itu. Ini apa coba? Tujuannya apa? Dan korelasinya apa? Hubungannya dengan ceramah agama apa teman-teman? Ya itulah tadi teman-teman ya, berita kemudian kita saksikan bagaimana Habib Bahar bin Smith itu dalam ceramahnya ya, dalam podiumnya menggunakan mimbar-mimbar yang seharusnya untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama ya, dengan cara ihsan, dengan cara santun, agar bagaimana setiap ya untayan-untayan kalimat, untayan-untayan ayat suci Al-Qur'an, pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad SAW itu bisa sampai masuk ke dalam hati sanubari setiap umat Islam. Mengenai pembicaraan atau pembahasan ya Habib Bahar bin Smith ini teman-teman, ya ini sebenarnya ya saya juga cukup aneh ya, karena ya ada begitu banyak konten kreator yang membahas bahwasanya Habib Bahar bin Smith ini meninggal. Ya, apakah benar meninggal? Apakah benar begini tidak? Apakah memang tidak atau sekedar bla bla bla? Ya intinya kalau kita melihat ya jalan tengahnya ya, saya cukup heran ya. Dan saya cukup istilahnya terkejut juga ketika mendengar pernyataan atau ada tidak sedikit ya daripada netizen ini yang mengomentar seperti bahwasanya kalau berita ini benar ya maka alhamdulillah ya, kalau tidak waduh. Ada bahkan katanya wah gugur 1 bisa tumbuh 1000 nih dan lain sebagainya. Dan seperti biasa teman-teman ya, saya yakin kok Anda itu pintar dalam menyaring informasi ya, dan sepertinya dan seharusnya seperti itu ya. Kita ini kalau mendengar suatu berita ya hendaknya kita tabayun ya, hendaknya kita ini ya cross check terlebih dahulu ya, karena bagaimanapun teman-teman ya, hal-hal yang seperti ini suka atau tidak suka ya itu membuat suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi mereka yang tidak menyukai sosok ya Habib Bahar bin Smith. Dan seperti biasa, bagaimana tanggapan kalian tentang ya berita ini? Apakah berita tentang meninggalnya Habib Bahar bin Smith ini yang entah wallahu alam itu membuat kalian bahagia atau justru tidak? Ya, silakan sampaikan pandangan atau tanggapan kalian di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.